Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak pimpinan dan anggota Muhammadiyah Ranting Pegirikan Cabang Talang Kabupaten Tegal yang saya hormati, serta jamaah pengajian seluruhnya saja yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat ridho dan rahmatnya kita bisa menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Bapak yang saya hormati, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Berapa hari lagi? Hafal enggak? Kalau bulan Muharram enggak hafal ya? 3 atau 4 hari lagi? 2 ya, 2 atau 3 hari lagi ya. Kita akan masuk bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ya, amalan apakah yang bisa kita amalkan? Ya. Ternyata para ulama menganjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Hal ini berdasarkan hadis-hadis diantaranya dari Usamah bin Zaid. Ya. Dari Usamah bin Zaid beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain di bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda, dzalika syahrun yahfulun nasu anhu bainar rajabin wa ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah Rabb semesta alam. Dinaikannya itu maksudnya dilaporkan ya. Jadi amalan dilaporkan kepada Allah. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat An-Nasa'i. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, dalam hadis di atas terdapat dalil mengenai dianjurkannya melakukan amalan ketaatan di saat manusia lalai. Inilah amalan yang dicintai di sisi Allah. Demikian penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara minhu siyaman fi Sya'bana. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslimin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berbuka. Beliau juga sering tidak berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Jadi menurut kesaksian Aisyah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bulan Sya'ban terkadang berpuasa terus-menerus sampai-sampai ya, seolah-olah tidak pernah berbuka. Tidak pernah berbuka di sini maksudnya tidak pernah berhenti puasa. Ya. Tapi kadang-kadang beliau itu tidak puasa. Di bulan Sya'ban tidak puasa sampai-sampai seolah-olah tidak pernah berpuasa sama sekali. Di bulan Sya'ban. Itu maksudnya seperti itu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau dalam sebulan selain Ramadan berpuasa yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Muttafaqun alaih. Adapun redaksinya adalah riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut menggambarkan bahwa menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Berarti termasuk bulan Sya'ban juga tidak pernah berpuasa sebulan penuh. Ini menurut kesaksian Aisyah. Namun beda lagi menurut kesaksian Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah berkata, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa sya'bana wa ramadhana. Saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut selain di bulan Sya'ban dan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Berarti kalau menurut hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu puasa Sya'ban dan Ramadan itu berturut-turut ya. Full ya, 2 bulan berturut-turut ya. Ya. Kemudian hadis dari Aisyah yang lain, ya, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron aksara min sya'bana fa innahu kana yasumu sya'bana kullahu. Belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu puasa Sya'bannya tidak rutin. Kadang-kadang puasa sebulan penuh, kadang-kadang tidak. Bahkan kadang-kadang tadi digambarkan oleh Aisyah malah tidak puasa sama sekali. Ya. Tuh. Dalam lafaz yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana yasumu sya'bana kullahu, kana yasumu sya'bana illa qalilan. Rawahu Muslimin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa Sya'ban seluruhnya. Beliau sering berpuasa Sya'ban kecuali sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Berarti ini sinkron dengan hadis yang tadi diceritakan oleh Aisyah ya. Kalau lagi puasa seolah-olah tidak pernah tidak puasa. Tapi kalau lagi tidak puasa seolah-olah sama sekali tidak puasa. Nah, dari hadis-hadis yang redaksinya berbeda-beda tersebut, maka disimpulkan oleh para ulama sebagai berikut. Seperti disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Sebagaimana kita ketahui bersama, Imam Nawawi rahimahullah ini adalah ulama besar atau ulama terkemuka mazhab Syafi'i. Tapi beliau ya, dalam hal ini tidak menyampaikan pendapat pribadinya. Beliau mengatakan qalal ulama'u, ya, para ulama berkata. Jadi meskipun beliau itu seorang ulama besar, tapi dalam hal ini beliau tidak menyampaikan pendapatnya
sendiri. Menunjukkan apa, Pak? Saking hati-hatinya, saking tawadhu'nya. Ya. Jadi kaidah yang ditempuh oleh para ulama dalam menetapkan hukum itu begitu berhati-hati. Berhati-hati sekaligus rendah hati. Ya. Qolal ulama'u, di samping sebagai penghormatan kepada ulama-ulama yang lebih senior. Ya. Qolal ulama'u al-lafdhu tsani mufassirun lil awwali wa bayanun li anna muradaha ya bikullihi holibuhu. Para ulama berkata, beliau sering berpuasa Sya'ban kecuali sedikit saja. Ya, lafaz yang pertama, lafaz yang kedua tadi merupakan penjelas bagi redaksi pertama, yaitu Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban seluruhnya. Maksudnya apa? Maksudnya redaksi kedua ini menjelaskan maksud Rasulullah SAW sering berpuasa Sya'ban seluruhnya adalah berpuasa pada sebagian besarnya. Jadi seluruhnya yang dimaksud di sini kalau disimpulkan dari hadis-hadis tadi bukan berarti sebulan penuh, tetapi sebagian besar dari bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Maksudnya itu. Ya. Sementara itu dalam kitab yang lain Imam Nawawi rahimahullah menuturkan bahwa para ulama mengatakan, para ulama lagi Pak di sini. Para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyempurnakan berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan agar tidak disangka puasa selain Ramadan adalah wajib. Ya, jadi mengapa tadi Rasulullah SAW tidak berpuasa penuh di bulan Sya'ban supaya tidak dianggap wajib. Ya, itu menurut penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Sementara itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ini Nawawi yang lain ya. Jadi di kalangan ulama madzhab Syafi'i itu ada dua Nawawi. Yang pertama An-Nawawi Ad-Damsyiki ya, yang berasal dari Damsyik, dari Damaskus ya. Kemudian yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani, berasal dari Banten. Sering juga disebut Syekh Nawawi Al-Jawi. Ini ulama terkenal Pak ini, ulama madzhab Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan dalam kitab Nihayatuz Zain, wasani asyara saumu Sya'bana lihubbihi sallallahu alaihi wasallam siyamahu wa man shamahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Puasa sunnah yang ke-12, ini berarti ini lagi menjelaskan puasa sunnah ya. Setelah 11 ya, macam-macam puasa sunnah, ke-12-nya adalah puasa Sya'ban. Puasa sunnah yang ke-12 adalah puasa Sya'ban karena kecintaan Rasulullah SAW terhadapnya. Karenanya siapa saja yang memuasainya, maksudnya yang berpuasa di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Nah, ini. Jadi keutamaan puasa Sya'ban menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Demikian penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Bapak yang saya hormati, ternyata ada pula larangan berpuasa di bulan Sya'ban setelah melewati pertengahan bulan. Nah, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idzan tasafa Sya'banu ya, fala tasumu." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Sya'ban sudah melewati separuh bulan, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
Kalau kita membaca hadis ini secara tekstual, berarti puasa setelah melewati separuh bulan Rajab itu boleh apa tidak, Pak? Tidak boleh. Ya. Kalau memahami hadis ini secara tekstual bahwa puasa di separuh Sya'ban, setelah melewati separuh Sya'ban itu tidak boleh, dilarang. Tetapi ternyata para ulama dalam memahami hadis ini berbeda pendapat. Dalam menafsirkan hadis ini berbeda pendapatnya. Makanya sering saya ingatkan bahwa dalil itu baik Al-Quran maupun hadis tergantung kepada siapa yang menafsirkannya, siapa yang menjelaskannya. Menurut sebagian ulama, hadis ini sahih. Menurut sebagian ulama, hadis ini sahih. Karena hadis ini sahih, berarti hadis ini dijadikan dalil untuk melarang puasa setelah melewati separuh bulan Sya'ban. Bahkan puasa di separuh bulan Sya'ban terakhir itu haram hukumnya. Tapi ulama yang lain, sebagian ulama yang lain berpendapat hadis ini lemah, dhaif, mungkar, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang puasa Sya'ban setelah melewati separuh bulan Sya'ban. Berarti puasa setelah melewati separuh bulan Sya'ban boleh. Nah, jadi untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak juga tergantung menurut siapa. Gitu ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Asy-Syaukani ini juga seorang ulama besar yang pendapat-pendapatnya sering dikutip, dirujuk oleh kitab-kitab yang lain. Tapi dalam hal ini beliau juga tidak menyampaikan pendapatnya. Beliau hanya memaparkan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Beliau mengatakan dalam kitab Nailul Awtar, wa qad qata'a katsirun minasy-syafi'iyyati bi anna ibtida'al man'i min awali sadisi asyara Sya'bana. Wastadallu bihadisil Ala'il bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah marfu'an idzan tasafa Sya'banu fala tasumu akhrajahu ashabus sunan wa sahhahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Menurut pendapat kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah, nah perhatikan. Jadi menurut pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah. Berarti di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri ada yang pendapatnya beda kan? Iya. Jadi di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemahaman terhadap hadis tadi. Kalau dikatakan kebanyakan ulama Syafi'iyah berarti ada yang tidak sependapat. Kecuali kalau dikatakan para ulama Syafi'iyah sepakat. Nah, itu namanya berarti tidak ada beda pendapat, ya. Ya, jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam memahami suatu dalil itu sesuatu yang lumrah, termasuk dalam satu mazhab. Ya. Menurut pendapat kebanyakan ulama dari kalangan Syafi'iyah, permulaan larangan puasa Sya'ban adalah tanggal 16 Sya'ban. 16 Sya'ban itu sudah mulai dilarang, ya, sudah mulai dilarang. Dengan tendensi atau dengan dalil hadis riwayat Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila bulan Sya'ban telah menjadi separuh atau telah melewati separuh, janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Ashabus Sunan, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berarti hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan ulama lainnya. Ya, hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban. Ya. Wa qala jumhurul ulama'i. Ya. Di sini Asy-Syaukani kemudian mengutip perkataan jumhur ulama. Namun jumhur ulama berpendapat, berarti jumhur ulama di sini adalah para ulama yang tadi selain ulama mazhab Syafi'i. Ya, jadi
Jumhur ulama berpendapat ya juzu shamu tatawu'an ba'da nisfi min sya'bana wa du'aful hadisal warida fin nahyi anhu. Wa qad qala Ahmadu wa Ibnu Ma'inin innahu munkarun. Ya. Jadi jumhur ulama berpendapat bolehnya berpuasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban. Dan mereka jumhur ulama tadi melemahkan hadis yang ada tentang hal itu. Berarti hadis tadi dianggap lemah, dhaif. Ya. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in berkata bahwa hadisnya mungkar. Berarti hadis tadi itu sahih menurut Ibnu Hibban dan lainnya, mungkar menurut Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Maka untuk menetapkan derajat hadis itu juga ada menurutnya. Pak Ustadz, hadis itu sahih apa tidak? Sahih menurut Ibnu Hibban. Itu. Tidak sahih menurut Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Ya. Itu ya. Jadi para ulama itu berhati-hati sekali ya ketika menetapkan derajat hadis dan menetapkan hukum. Ya. Selanjutnya saya kutipkan penjelasan atau pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi di kalangan ulama mazhab Syafi'i itu juga ada dua Ibnu Hajar. Yang satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lainnya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, kedua-duanya ulama yang berpengaruh di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ternyata pendapatnya berbeda dengan pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Itu Pak. Ya, beliau di sini malah mengutip pendapatnya jumhur ulama, bukan mengutip pendapatnya mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa qala jumhurul ulama'i ya juzu shaumu tatawu'an ba'da nisfi min sya'bana wa du'aful hadisal warida fi wa qala Ahmadu wa Ibnu Ma'inin innahu munkarun. Kalimatnya sama persis dengan yang dikutip oleh Imam Asy-Syaukani tadi. Berarti mengutip dari sumber yang sama. Ya. Qala jumhurul ulama. Ya. Mayoritas ulama berpendapat boleh berpuasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban dan mereka melemahkan hadis yang ada tentang hal itu. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in berkata bahwa hadisnya mungkar. Ya, ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi peranannya Ibnu Hajar ini dia tidak berfatwa. Asy-Syaukani tadi juga tidak berfatwa, tidak menetapkan hukum, tapi beliau ini memaparkan menjelaskan dari pendapat para ulama sebelumnya. Sementara itu, Syekh Al-Bujairimi, ini ulama mazhab Syafi'i yang lain lagi ya, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi berkata, nah, kalau ini pendapatnya mendukung pendapatnya mazhab Syafi'i. Idzan tasafa Sya'banu harumas shaumu bila sababin. Illam yasilhu bima qablahu ala sahihi bil majmu'i wa ghairihi. Ketika melewati separuh bulan Sya'ban diharamkan berpuasa tanpa sebab, haram hukumnya. Ya. Jika tidak didahului dengan puasa sebelumnya menurut pendapat yang sahih dalam kitab Al-Majmu'. Ya, kitab Al-Majmu' itu lengkapnya adalah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Berarti ya, Syekh Al-Bujairimi ini merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi. Gitu, Pak. Selalu begitu.
Tidak seperti, mohon maaf, zaman sekarang orang begitu gampang membuat fatwa, sehingga apa? Bikin gaduh di masyarakat, tidak selesai-selesai. Dulu pernah ada ya, Ustadz mengatakan bahwa main catur itu haram, ya. Gaduh nggak itu? Gaduh, yang senang main catur ngamuk-ngamuk. Oh, ya. Apa-apaan itu catur itu haram. Coba kalau dia mengatakan main catur itu haram menurut mazhab Syafi'i atau menurut mazhab Hanafi atau menurut Imam Nawawi, kira-kira gaduh nggak? Nggak bakalan gaduh. Ya, karena beliau tidak berfatwa, tapi beliau hanya menyampaikan pendapat fatwanya para ulama. Tidak akan gaduh. Yang bikin gaduh itu tadi, dia begitu gampang berfatwa tanpa menyebutkan dalilnya, tanpa merujuk pada perkataan para ulama. Ada lagi, gaduh lagi apa yang terbaru? Wayang, ya kan? Ya. Wayang. Ada pertanyaan, bagaimana kalau bertobat? Dalang itu bertobat. Ya. Terus bagaimana dengan wayangnya? Kan jawabannya wayangnya dibakar kan itu ya. Tanpa dalil, tanpa Quran, tanpa hadis, tanpa merujuk pada perkataan ulama, ya yang dengar yang ngamuk ya. Coba kalau dia mengatakan menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi atau menurut Imam Nawawi, wayang itu haram. Kira-kira protes nggak? Tidak ada protes, Pak. Ini yang bikin gaduh itu kadang-kadang karena kita begitu gampang berfatwa. Bagaimana hukum memperingati Maulid Nabi? Jawabannya bid'ah. Ya geger nggak? Bikin geger nggak? Bikin gaduh nggak? Gaduh. Coba kalau dikatakan, oh Maulid Nabi itu hukumnya bid'ah hasanah kalau menurut Imam Asyuyuti. Bid'ah sayyi'ah, bid'ah hasanah itu kan bid'ah yang baik. Kalau bid'ah sayyi'ah itu bid'ah yang jelek menurut Tajuddin Al-Faqihani dari ulama mazhab Maliki. Udah bakal ramai, itu ya. Gitu. Kalau menurut tarjih gimana Maulid Nabi? Kadang-kadang orang kita ikut-ikutan membid'ahkan. Menurut tarjih itu mubah. Ya, menurut tarjih mubah. Boleh, mauludan boleh, silakan. Ya. Itu ya. Itu Pak. Jadi kadang-kadang yang bikin gaduh kita berfatwa tanpa ilmu. Nah, kita yang menerima fatwa ya karena dasarnya emosi langsung ikut saja, ya. Selanjutnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini ulama besar dari Mesir yang sudah menulis sekitar 200 kitab. Ya. Apa yang dikatakan beliau? Qala Syafi'iyatu. Kalangan Syafi'iyah berpendapat. Coba bayangkan. Tidak ada kata menurut saya, gitu loh. Qala Syafi'iyatu. Yahrumu saumun nisfil akhiri min Sya'ban alladhi minhu yaumus syakki illa liwirdin bi anna tada sama dahri aw sama yaumin wa fitra yaumin aw yaumin muayyanin kal isnaini fasadafahu ma ba'dan nisfi aw nadhara mustaqarrun fi dhimmatihi aw qada'a li naflin aw fardin aw kafaratin. Kalangan Syafi'iyah berpendapat, berarti beliau lebih cenderung kepada pendapatnya mazhab Syafi'i. Gitu. Haram puasa di separuh akhir dari bulan Sya'ban yang di dalamnya terdapat hari Syak. Hari Syak itu tanggal 30 Sya'ban. Kecuali bagi orang yang membiasakan diri berpuasa seperti biasa menjalani puasa dahar. Puasa dahar itu apa, Pak? Puasa setiap hari sepanjang tahun, nggak ada liburnya kecuali pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu puasa terus setiap hari, itu namanya puasa dahar. Nah, bagi orang yang berpuasa dahar berarti tidak ada larangan berpuasa di separuh terakhir bulan
Sya'ban, karena itu merupakan kelanjutan dari puasa sebelumnya. Ya. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud itu yang seperti apa? Sehari puasa, sehari berbuka. Maksudnya sehari puasa, sehari tidak puasa. Terus sehari puasa, berbuka, puasa lagi, berbuka lagi, terus selang-seling. Itu puasa Daud. Ya. Tuh, puasa Daud juga boleh berlanjut meskipun sudah melewati separuh bulan Sya'ban. Puasa di hari-hari tertentu seperti Senin Kemis. Kemudian kebiasaannya bertepatan dengan hari di separuh akhir bulan Sya'ban, atau puasa nadar yang dalam tanggungannya puasa qadha sunat atau wajib, puasa kafarat. Jadi puasa-puasa itu boleh dilakukan karena puasa itu punya alasan khusus. Nah, di antara puasa-puasa itu yang paling afdol puasa apa, Pak? Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Dahr apa puasa Daud apa puasa Senin Kemis? Ayo. Puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud alaihi salam. Ya. Jadi meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengamalkannya Senin dan Kamis, tapi beliau itu secara sportif mengakui bahwa puasa Daud adalah puasa yang terbaik. Tuh. Artinya apa? Mempersilahkan umatnya kalau mau puasa Senin Kemis, tapi kalau mau yang lebih baik puasa Daud. Bukan puasa Dahr malahan. Harusnya kan puasa Dahr ya, yang setiap hari puasa. Tidak. Iya, karena memberatkan diri sendiri. Ya, jadi puasa Dahr itu yang setiap hari puasa malah kalah dengan puasa Daud. Itulah jadi syariat itu seperti itu, Pak. Tidak mesti yang lebih banyak mesti lebih baik gitu loh, seperti itu. Ya, itu. Ya. Gitu ya. Nah, demikian jadi kesimpulannya apa tadi? Berarti boleh enggak puasa setelah melewati separuh bulan Sya'ban? Iya. Jalan tengahnya boleh untuk puasa-puasa yang sudah biasa dilakukan, atau puasa karena alasan khusus tadi ya, seperti puasa Dahr, puasa Daud, puasa Senin Kemis. Gitu. Nah, selanjutnya adalah larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa. Misalnya begini, 2 hari lagi puasa. Misalnya kita ini panjenengan memang tidak terbiasa puasa. Ya. Puasa Senin Kemis juga nggak pernah, apalagi puasa Daud ya, boro-boro ya, jarang puasa. Pas mau masuk Ramadan kan biasanya ketika puasa pertama kan kaget kan, lempah-lempeh ya, terus nggak karuan. Nah, akhirnya mengambil inisiatif, ini 2 hari puasa, pemanasan, ya, 2 hari nggak latihan, biar nanti ketika Ramadan puasa nggak kaget. Boleh nggak seperti itu? Boleh? Ternyata tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadana bi shaumi yaumin wa la yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah mendahului, ya maksudnya, mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari berpuasa, kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa, maka berpuasalah. Jadi sama seperti tadi yo. Kalau dia sudah memang puasa Senin Kemis, pas tanggal 30-nya itu hari Senin, boleh nggak puasa? Boleh, karena dia lagi melanjutkan puasa Senin Kamis gitu loh. Termasuk puasa Daud tadi. Tapi kalau tidak ada alasan puasa itu, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau sebelumnya tidak pernah puasa, ujuk-ujuk, pemanasan 2 hari lumayan, haram malahan itu. Iya, gitu ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, di mana beliau berkata,
Qala Ruyaniyu minasyafi'iyati. Lagi-lagi Asy-Syaukani tidak menyampaikan pendapatnya sendiri. Qala Ruyaniyu minasyafi'iyati. Yahrumu taqaddumu biyaumin aw yaumaini li hadisil babi. Wa yukrahu taqadduma min nisfi Sya'bana lil hadisil akhar. Ar-Ruyani Asy-Syafi'i berkata, haram mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari berdasarkan hadis dalam bab ini. Maksudnya hadis tadi itu menunjukkan haramnya, Pak. Ya, jadi jangan puasa jangan ngawur ya. Pengen puasa itu nggak seperti itu, ya, ada aturannya. Ya. Dan makruh mendahului dengan puasa pertengahan Sya'ban berdasarkan hadis lainnya, ya, hadis Abu Hurairah juga. Ini penjelasan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Jadi kesimpulannya tadi, puasa Sya'ban itu dianjurkan oleh kesepakatan para ulama sepakat dianjurkan tanggal 1 sampai tanggal 15. Setelah tanggal 15 boleh enggak? Di sini ada perbedaan pendapat, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Jalan tengahnya adalah kalau puasa-puasa yang memang sudah dibiasakan seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, maka boleh dilakukan setelah melewati separuh bulan Sya'ban. Ya. Nah, kemudian puasa sehari atau 2 hari menjelang Ramadan berarti 29 dan 30 Sya'ban juga diharamkan kecuali kalau ada alasan tadi, puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Ya, demikian mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya nanti di bulan Sya'ban. Kalaupun tidak ya kita lanjutkan saja puasa kebiasaan kita Senin Kamisnya atau Daudnya di bulan Sya'ban. Demikian Bapak yang saya hormati, kajian kita malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.